nggak ikutan ngomong gitu. Makanya Bang Maria, kalau Anda yang mau jelaskan ke kami aja, biar kami yang jelaskan ya. Bang Mariam itu bantu Tian aja gitu untuk menjelaskan Kristen gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Begini, saya tanggapi ke poinnya lagi. Ya, pokoknya gimana caranya kalian berbaikan lah. Saya nggak mau ikut campur, kan udah pada dewasa ini. Ya, Yesus berkata tuh begini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup... Bang. Gini bang, abang menyimpulkan agamanya sendiri gitu. Jangan bawa Yesus. Abang nggak mengimani ya. Abang nggak tahu tentang Yesus. Gimana kalau ceritanya saya pakai dalilnya Al-Quran gini, Muhammad begini. Muhammad datangnya abad ke-7, ngapain orang-orang percaya? Jangan begitu. Sebentar. Abang simpulkan sebentar apa yang apa pembahasan dari enggak bang, gini bang. Abang jangan bawa-bawa. Saya ngomong aja belum. Baru satu kata. Iya, didengar aja dulu deh Tian, didengar aja dulu nanti ditanggapi biar tahu arah kemananya. Saya paham bang. Biar tahu arah penjelasannya kemana. Iya. Ya udah kalau gitu lanjut sama Mariam aja, kalau gitu diskusinya saya yang nonton. Dengar dulu Tian, dengar dulu aja. Iya, saya menghargai sangat. Ya udah, kau pilih aku atau dia? Ayo, pilih aku atau dia. Aku rela. Aku nggak ngelarang abang nanti bicara, tapi jangan perbandingkan agama yang saya yakini, bang. Aku atau dia bilang Yesus. Jangan gitu. Kalau kamu contohnya nih, Mariam kan tanya kenapa Tuhan itu menciptakan manusia. Jadi jawab dengan prinsip keagamaan Islam bang yang abang yakini. Tadi kan saya sudah menjawab ke Mariam itu kan kenapa kalau tentang kekristenan kan kenapa Tuhan itu menciptakan manusia. Saya jawab dengan kekristenan bang. Saya buka dalilnya begini. Jadi abang jawab seperti itu, jangan bawa-bawa ke Yesus. Tadi kan abang ngomongnya pertama Yesus. Jadi saya nggak terima. Mohon maaf aja. Katanya pandangannya dalam perspektif kekristenan. Makanya saya udah bilang tadi. Sedikit dulu, saya kasih waktu 2 menit boleh? Atau 1 menit ya, 1 menit. Bang, gini bang, jangan saya kasih waktu ya udah sebanyak mungkin, tapi jangan lari kalau dari 1 menit pun tidak dikasih, boleh minus 1 menit. Saya dikasih waktu. 1 jam pun saya kasih bang, dikasih pun kita ini 1 jam, tapi satu syaratnya jangan lari dari ranah yang bukan keyakinan abang. Jelaskan agama anda, kenapa Tuhan itu menciptakan manusia. Jangan lari Yesus begini. Jadi abang itu nggak paham itu, maaf aja. Mungkin aku juga kalau kamu tanya tentang keislaman ya aku nggak tahu Islam karena saya tidak mengimani Islam. Ya, jadi jangan bilang Yesus jangan disebutkan. Saya tadi tidak pernah mengutip Al-Quran loh. Oke? Ya udah, kalau begitu silakan Anda sama Mariam dah. Saya nyimak. Bang Mariam, lanjut. Enggak, abang sekarang sama si Mariam. Silakan kasih kesimpulannya gimana. Udah saya rela kok pilih Mariam, saya rela kok dengan ikhlas hati. Udah lanjut. Ih, kok abang gitu sih, kan tadi dikasih giliran bicara. Jadi cobalah, maksudnya gini, kita ini kan bukan lagi berdebat. Kita di sini bukan berdebat, percuma. Ini kan diskusi. Ibaratnya kalau berdebat itu saling membenarkan, ya kan? Ini kan pihak diskusi. Jadi saya diskusi tentang Mariam, tentang keimanan kekristenan, Pak. Jadi abang naik di sini harusnya menyimpulkan tentang keimanan Anda. Mariam itu kan kaum bingung, ibaratnya dia nggak tahu gimana. Jadi kita harus menjelaskan begini-gini. Kalau dia memang mau percaya apa tidak, itu haknya dia. Jadi Bang Alif ini juga menceritakan tentang Islam itu mengapa Allah itu menciptakan manusia gitu. Buka dalil Al-Quran, jangan bawa Yesus itu. Makanya tadi saya sanggah Bang ya. Jangan pernah sekali-sekali pun. Oh ya udah, kamu diam. Saya jelaskan Al-Quran versi Islam. Ya. Oke. Saya dikasih waktu berapa menit? Silakan 10 menit, 5 menit silakan. Oke ya. Jangan 10 menit boleh? Boleh. 10 menit jangan boleh. ambil ayat Alkitab, jangan ambil kata Yesus. Oke? Silakan. Loh, kenapa tidak boleh mengambil kata Yesus? Astaga, Bang, saya bilang tadi kan kamu bilang menjelaskan keimanan Islam. Enggak. Diksi kata Yesus kenapa nggak boleh diambil? Kenapa ini persyaratannya ketat sekali? Bang, macam mana pula aku ini? Jadi kita saling. Lu overprotective jadi orang. Saling tadi udah saya bilang. Orang suruh pilih dia nggak mau. Pilih saya dikasih syarat. Kita menjelaskan sesuatu. Kebenaran tentang yang kita imani kepada seseorang. Jadi kita nggak boleh ganggu ranah-ranah rumah-rumah sebelah gitu Bang. Udah diam ya. Kalau gitu diam ya. Diam. Ya silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mulk artinya kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Maha suci Allah yang di dalam genggamannya segala kerajaan kekuasaannya. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu yang telah menjadikan, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Lalu Allah akan uji di antara mereka siapa yang terbaik perbuatannya. Nah, di ayat lain dikatakan perintahnya untuk beribadah, diuji perbuatannya seperti apa nanti kehidupannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Perbuatan yang baik. Di hadapan Tuhan, Tuhan menciptakan kita. Lalu setelah Tuhan menciptakan kita, ayo tunjukkan perintah Tuhan. Siapa di antara kalian yang paling baik perbuatannya? Itu poin pertama. Kebaikan standarnya ada. Kebaikan berdasarkan kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mutlak datangnya dari siapa? Dari Sang Pencipta. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Gitu. Nah, kebenaran seperti ini dibuktikan ya. Tuhan itu menguji di antara kita siapa yang paling terbaik amalnya. Banyak para nabi, para utusan Tuhan itu mencontohkan perbuatan-perbuatan yang baik itu. Mengajarkan perbuatan-perbuatan yang baik itu. Contoh, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada manusia, bertetanggalah yang baik, berumah tanggalah yang baik. Lalu, bagaimana lagi? Bersahabatlah yang baik, jauhi perbuatan yang mungkar, dan seterusnya. Itu Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Seluruh para nabi itu menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman Tuhan gitu. Itu mengajarkan semuanya. Jadi utusan Tuhan itu tidaklah diperintah oleh Tuhan kecuali menyampaikan. Menyampaikan apa? Tentu kebenaran. Karena manusia akan mengalami banyak ujian. Apakah para nabi tidak diuji? Para nabi diuji. Bahkan Al-Quran mengatakan, ya di surah Al-Ankabut ayat 2, ayat 3-nya dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan akan mengalami banyak ujian. Sudah ada contohnya orang-orang terdahulu dari kalangan para nabi yang mengajarkan kebaikan itu mengalami banyak ujian. Nah, tadi saya sudah kasih contoh para nabi. Siapa nabi itu semua? Nabi Muhammad SAW mengalami ujian. Nabi Musa SAW mengalami ujian. Nabi Isa alaihissalam juga mengalami ujian. Seluruh para nabi itu mengalami ujian. Bahkan kalau saya buka dalil di dalam kitabnya orang sebelah, yang bernama Yesus pun ketika dia hidup di alam dunia ini, dia juga mengalami ujian. Abang, saya udah mengatakan tadi. Kok nggak seneng banget sih saya? Silakan cita. Ya ini saya ngomongin Al-Quran loh. Bang, kita ini bukan Al-Quran itu hukumnya berlaku. Kalau kamu ya ampun, nggak seneng banget. Dulu. Kenapa saya nyebut nama Yesus, kau yang kepanasan? Ya kan kamu tadi bilang kita kan sepakat menjelaskan ranah masing-masing agamanya. Kalau kamu ya udah, saya tanya sama Anda. Yesus diuji atau tidak hidupnya? Jangan begitu, Bang. Enggak, saya tanya deh. Oke, saya tidak menyimpulkan, saya tidak menyimpulkan. Inilah kenapa nanti diskusi-diskusi ini terjadi yang namanya amburadul, gara-gara pihak yang kamu. Ya udah, saya nggak pakai kata Yesus dah. Saya nggak pakai kata Yesus. Suatu hari juga ada yang Ntar dulu saya tanya kamu, emang bisa apalah ini saya ini mau ngomong. Tian gantian ngomongnya. Kamu bisa sopan nggak di komen muslim? Jangan kamu sama ustaz saya, sama guru saya yang punya tata krama kamu. Kalian menghargai orang. Kamu juga saya hargai. Kalau minta dihargain, kamu hargain dulu orang lain, itu yang benar. Bunda, coba gini aja, izin saya gini aja. Saya tidak. Sebentar dulu. Saya ngomong tadi kau kasih 10 menit tuh. Sebentar. Oke. Lari-lari. Saya tadi diam pas kok lari-lari? Jelasin. Orang saya dulu. Iya. Saya udah bilang jangan. Gini aja, Tian. Tidak ada. Bagaimana caranya nyebut Yesus? Tidak ada. Ini kan lagi bahasa Al-Quran. Iya, bahasa Al-Quran. Jadi woi, disimak dulu. Nah, tuh. Ada kata Yesus. Saya nggak lari-lari. Saya dulu. Iya, saya tanya ke kamu. Memang kata Yesus itu ada dalam Al-Quran. Saya tanya. Ya, jadi kalau Isa Al-Masih kau gimana jangan pernah yang
Yesus. Kecuali kalau Makanya saya bilang gini aja, dengerin. Oke, ketika saya menyebut nama Yesus, saya sebaiknya bertanya sama Anda, betul? Betul nggak? Bukan saya menjelaskan. Saling menanya loh. Berarti kita saling menanya. Oke. Apa? Nah, ini kita itu diskusi, apalagi mau COD-an sih sebenarnya. Bang, kamu itu nggak paham tentang diskusi, Bang. Saya jelasin kamu diskusi itu apa. Diskusi itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sore-sore ujianmu ya Allah, bener-bener. Bukan kayak gitu, Kak Vera. Gini, Bang ya. Kamu tadi kan bilang, saya mengambil kasih 10 menit, saya akan menjelaskan tentang di Al-Quran saya. Oke, saya biarin. Saya diam di situ, Bang. Keep saya dan saya di situ. Saya tutup mulut ini ya. Dengerin, Bang. Jatuhnya kan di agama sebelah. Diam dulu. Gantian ngomong. Bisa gantian nggak ngomongnya? Jadi begitu. Bisa Gini, gantian boleh nggak dia ngomong asalkan kondusif. Diam dulu. Diam. Lanjut Ustaz Ali. Oke, baik. Kalau enggak, saya tuh cuma mau tanya aja deh. Saya tidak akan menjelaskan Bible. Saya cuma mau nanya aja. Saya bilang ini kan Al-Qur'an itu menyebutkan seluruh manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu seluruh manusia. Tidak ada satupun manusia yang terlewatkan di sana. Seluruh para nabi, tidak ada satu nabi pun yang terlewatkan di sana. Kalau saya mengatakan seluruh manusia, berarti semua manusia itu kena. Loh, kalau ternyata ada yang mengatakan Yesus manusia, ya berarti Yesus juga kena di situ. Gitu loh. Oke lah, saya tidak akan menyimpulkan tentang Yesusnya. Saya bilang, saya cuma mau tanya aja deh gini. Ini saya pembuktian kebenaran ayat Al-Quran ya. Ini pembuktian kebenaran ayat Al-Quran. Anda sendiri yang harus menjawabnya. Pertanyaan saya, apakah Yesus juga mengalami percobaan? Monggo dijawab. Saya tidak akan menjelaskan, Anda jawab aja. Percobaan apa ini, Bang? Yang bagaimana? Dia yang dicoba iblis apa percobaan dalam hidup? Kalau percobaan yang kita umat manusia, Bang, gini, Bang. Ibaratnya saya ambil contoh ini. Saya sakit. Oh, bagi itu cobaan. Tuhan Yesus itu bukan percobaan, tapi dicobai gitu. Gak ada yang namanya Yesus sakit di dalam Bible, gak ada tertulis seperti itu. Iya, dicobai hidupnya, diuji. Dia diuji, dicobai atau tidak? Dicobai oleh iblis. Nah, benar berarti kan ayat Al-Quran. Seluruh umat manusia itu mengalami ujian. Siapa yang terbaik di antara mereka? Amal perbuatannya, imannya, kekuatan imannya. Iya, memang benar itu. Ya sudah. Jadi masalahnya kenapa? Yang jadi masalah kenapa Anda tadi berusaha membantah orang benar, Anda aja mengkonfirmasi kalau Bang, Yesus juga kamu dicobai. Tadi udah lari rana-rana kamu ini. Kamu bilang tadi kan kok lari? Gini. Kamu bilang tadi Al-Quran ke seluruh dunia. Apanya yang ke seluruh dunia? Orang-orang Yahudi tidak mengenal Al-Quran, Bang. Jadi kamu jangan bilang ke seluruh dunia. Ya Allah, dengerin, Tian. Nah, ya ini, no. Anda sendiri pun tidak mau paham. Dengerin dulu. Stop. Saya bilang Al-Quran Anda baca di surah Al-Furqan, itu Al-Quran di ayat pertama itu untuk seluruh manusia sebagai peringatan. Ya, Anda itu keyakinan Abang. Silakan, saya setuju. Betul. Nah, dengar dulu, Dek. Dengar dulu. Dikelarin dulu penjelasannya. Makanya kan saya bilang, Anda boleh tidak mengimani Al-Quran, itu hak Anda. Tapi informasi Al-Quran berlaku untuk seluruh umat manusia. Para nabi pun di dalamnya. Ketika Al-Quran mengatakan Tuhan menciptakan manusia, memberikan kehidupan dan kematian sebagai ujian untuk manusia, siapa di antara mereka yang terbaik amalnya, kami uji dong. Untuk seluruh umat manusia, siapa di antara seluruh umat manusia, apakah mereka itu mengalami ujian sehingga diuji keimanannya, perbuatannya, diperkuat lagi oleh surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Di dalam surah Al-Ankabut dikatakan bahwa manusia itu akan mengalami ujian, dan sudah ada contohnya orang-orang terdahulu. Saya ke Yesus tidak akan menyimpulkan, saya tanya sama Anda, apakah Yesus mengalami ujian? Apakah Yesus mengalami cobaan? Anda jawab jujur. Kalau jawabannya benar Yesus mengalami demikian, ya benarlah Al-Quran. Tapi Anda nggak harus percaya dengan Al-Quran. Anda kan nggak mau terima Al-Quran itu benar. Yang penting kejujuran. Yang penting kejujuran yang diperlukan. Jujur gini, Bang. Oke, gantian sekarang. Benar, saya tidak menerima Al-Quran. Bahkan sampai mati pun saya tidak akan menerima itu Al-Quran. Ya itu hak Anda. Ya itu hak saya. Itu juga tadi hak Abang mengatakan tadi Yesus dicobai, oke.
Kita ikuti alurmu ya. Yesus dicoba di padang gurun oleh iblis. Ya iya udah. Yesus itu Bener dicoba berarti di padang Al-Quran. gurun. Iya, dicobai bagaimana dulu? Dicobai bagaimana dulu? Saya tanya kamu. Ya udah kau ceritain aja kalau mau ceritain. Saya kan nggak boleh ngejelasin Bel. Loh, Nah, jadi gini, Bang. enggak apa perlu saya yang cerita? Apa perlu saya yang cerita? Ye. Saya hargai Anda ketawa. Apa perlu saya yang cerita? Saya ceritain. Iya, gini, Bang. Kenapa sih kayak sama cewek gue selalu salah di matamu? Ah, Gini. repot kali kau ini. Jadi saya udah bilang, kalau abang tidak paham, kalau nggak ada ilmunya tentang kekristenan, udah diam aja sih. Silakan ceritakan. Apa yang Aduh, kamu nggak beres Kalau ini kau bocah. pintar, kau yang ceritakan, kami dengar. Kau pintar, kau ceritakan. Ini bukan lawan Ustadz Alif ini lawan Bunda ini mulut longor kayak gini. Kalau kau pintar, kau ceritakan sama kami. Ini, gimana itu Kristenan, gimana itu Yesus? Bisa kau tuhankan. Nah itu yang pintar itu, ayo ceritakan. Nah inilah bahasa-bahasa Islam yang gue benci. Kenapa saya begitu kalau datang? Kau pikir dari tadi saya diam dengar longor kamu sama Ustadz saya kamu gituin? Dengarin, Fer. Hah? Semua orang itu bisa memaki. Bagi Semua kami orang Ustadz bisa itu guru memuja. kami mesti dihormatin, tau nggak? Nggak Semua seenakmu orang aja itu kamu. bisa memaki. Pergi sana kau ke ruang bom-bom, Semua orang kita itu bisa kau di sana. memuja, Vera. Sama Weh. sejenismu mulutnya itu Weh sana. anjing, weh bangsat. Bahasa kasih keluar. Jangan. Alhamdulillah, bahasa kasih keluar. Alhamdulillah, ternyata dia memang yang. Lanjut, Mas. Tuh Mariam ya, tuh bahasa kasih keluar tuh. Dia pindah sengaja loh menyela, gak boleh begitu sama ustadz saya, sama guru saya. Kalian yang mau naik sini kurang ajar sama guru saya kabok longor kalian. Udah lanjut lagi Bun. Marah-marahnya. Lanjut lagi. Udah turun setannya. Lanjut. Lanjut Kacau lagi. ini Saya diam. anak. Kacau ini anak. Mau ngujat dari tadi ngambil Iya. momennya. Dia itu baru sama diskusi nggak siap kok kayak gitu. Kau pikir aku Aduh. takut diiblisin, kamu sumpahin aku takut? Enggak lah ya. Allah yang maha kuasa. Ya, bukan mulutmu. Tuhanmu aja dari Allahku kok. Lanjutlah host. Pak Mariam. Pak Mariam, monitor Pak Mariam. Masih ada. Lanjut. Sama-sama. Iya. Apalagi yang mau kita lanjut ya? Tadi Yesus tidak membawa agama. Tidak pernah menyuruh Sebenarnya muridnya tadi- menulis kitab. Bukan ya. Bukan. Tadi kan kita sebenarnya berdua bicara. Kita kan hanya membahas bagaimana berkembang. Bukan sebenarnya ngebahas lagi ke... Gue sih tadi itu demen banget sih sebenarnya tadi kalau diberikan room buat dia berdua gitu loh. Gue senang sekali. Gimana? Gitu, maksudnya. Pak Mariam, orang saya ngomong gini, dibatasin ngomong gini, nggak boleh ngomong gini, nggak boleh. Yang tidak boleh itu adalah ketika memelintir sebuah data, itu yang nggak boleh. Saya bilang, loh, Ya. Al-Quran itu dikatakan Nabi Muhammad SAW itu Tabarakalladzi Maksud nazzala saya tadi, Bang. furqana lil Maksudnya saya alamin. tadi gini Bang, Hmm. tentunya kan diskusi ini kan supaya barangkali ada saudara-saudara kita juga yang seiman di bawah Kristen. Maksud saya gini, dengan dua sudut pandang ini, biar teman-teman juga di bawah itu bisa melihat gitu, mendengar gitu. Itu tadi yang saya pingin sampaikan gitu. Makanya oke, kalau dia berbicara ke Kristenan, oke, gue juga Kristen gitu, ke Kristen. Nah, kita berarti kan harus mencari Kristen yang taat itu seperti apa, kan gitu. Nah, akan terlihat dari narasi kan, maksudnya itu satu narasi satu sumber, kan gitu. Nah, maksud saya tadi gitu loh, tiktokan sama dia itu, mudah-mudahan saudara saya juga bisa akhirnya jadi bisa membuka, ya istilah kata kita jangan manusia yang jadi baku lah, yang menerima akses segala sesuatunya itu sudah itu, tanpa kita harus meng-cross check, tanpa kita harus mencari tahu gitu loh. Masalah iman itu ya jangan dibawa-bawa iman lah kalau tidak mengerti iman.
lo kita produk-produk zaman sekarang kok tahu-taunya kita harus beriman. Iman langsung A, B, C gitu loh. Jangan begitu gitu loh. Kita sudah jauh daripada zaman kayak misalnya Yesus, Injil segala macam itu diturunkan sudah ribuan tahun yang lalu. Nah, bagaimana kita itu bisa iman kita dulu di zaman itu sampai sekarang ini? Kan tentunya apa dasarnya? Nah, itu tadinya maksudnya saya gitu loh. Itu tadinya sih mau saya tiktokan sama dia. Udah, gitu loh. tapi Mana gini dia? Pak Maryam, Tian itu setahu saya memang dia itu nggak ada ilmu untuk diskusi pendalaman. Dia itu kan biasanya itu sebenarnya arahnya ke menghujat gitu. Makanya saya tadi coba imbangin itu, oke, saya tidak arahkan untuk hujat. Apa yang dia mau kita ikutin. Semakin diikutin, semakin banyak syarat yang dibuat. Syaratnya itu dadakan semua. Kayak Paulus aja loh ini. Makanya bingung saya. Kalau udah lumayan tuh tadi. Padahal kan dibawa dari tadi kan, waktu narasi tadi kan di awal saya sama Bang Maryam, ini kan nggak menyentuh masalah keimanan dulu kan gitu ya, Benar. Bang Maryam ya, iya kan. Nah tapi pastian Justru ngomong itu langsung sebenarnya dibawa tidak masalah keimanan. tidak membahas kita tadi itu soal keimanan Kristen segala macam, nggak ada. Kita hanya ngebahas itu. Makanya. Tapi tadi saya senang ketika dia Makanya, bahas cuman Kristen, saya mau iman tentang Kristen itu saya senang. Gitu loh. iya. Cuman tadi kan saya mau lihat sampai di mana kapasitasnya Tian dalam berdiskusi, dalam berdialog kan gitu. Saya mau lihat gimana sampai di mana kualitasnya Tian. Makanya kita sabarin. Gitu. Iya, Iya kan? dalam kata Nah, artian gini. ternyata Dalam kata artian begini, dia tidak sadar bahwa kita jadi di sini kalau bukan teman-teman cuma di bawah kita, nggak tahu gitu loh. apa-apa, ya karena teman-teman di bawah ini nggak tahu apa-apa isi pikiran saya, jadi cukup nikmati aja teman-teman, gitu ya. Ya, kalau tidak tadinya maksudnya gini, kalaupun dia Harusnya dijelaskan nggak sama tegas. Alif sendiri, Iya, jadilah kita dulu tuh sebagai pendengar gitu aja dulu. Kalau dia mau terima dan tidak urusan nanti. Baru setelah ada momen kesempatan kita untuk berdialog atau mungkin dia mau bicara ke saya, silakan. Kalau dia mau menanggapi Ustadz Ali, silakan. Maksudnya pendengar dulu gitu loh. Lo nggak cocok didengari ya silakan. Baru lo mau nanya ke gua tentang kita sesama Kristen mana nih ajaran-ajaran yang kita harus, karena kita bersumber kekristenan dari Yesus, berarti mana nih? Nah, di situ baru kita mudah-mudahan kawan-kawan yang dibawa seiman sekristen itu bisa menangkap gitu loh. Bisa menangkap karena kan kita manusia ini punya akal ya, kita punya logika. Kalau nggak masuk di logika di kita ya tentunya ngapain? Nah, itu loh yang saya maksud tadi. Iya, tapi kan bukan gitu, Maryam. Ustaz Alif mau ngomong aja nggak dikasih kesempatan, dipilih-pilih, nggak boleh nyebut nama Yesus. Emang kenapa? Itu dia, makanya saya diam. Anti banget kenapa emangnya? Itu masalahnya. Dan ngomongnya pun Makanya gak saya diam. sopan, gitu loh, Maryam. Masa sama Ustaz saya dikamu-kamuin? Dia kan lebih muda daripada Ustaz Saya nggak ada masalah itu. Yang nggak saya terima itu dengar dia ngatain binatang sama saudari saya, itu yang saya terus terang tadi saya yang nurunin itu. ya. Yang turunin tadi itu siapa, Ustadz Alif? Saya. Iya, saya juga Ya. bantu Kik tadi. Saya udah bantu Kik tadi juga Kayak itu. Berdua. Yang kayak seperti itulah maksud saya nggak akan membela. Masa gue harus begitu? Yesus gue mau mengajarkan gue nggak begitu, gitu loh. Nah, gue pingin tahu loh, misalnya lo manusia wujudnya apa, gitu loh. Nah, kalau gue sih gitu. Kalau gue gitu benar. Jadi kita tuh melihat manusia itu lihat dari narasi perkataannya saja, gitu aja. Itu aja. Misalnya kalau Iya. dia itu kan gitu aja. Kalau namanya dibilang diskusi sehat, siapapun yang berpendapat terima dulu. Kalau Benar, nggak setuju ya begitu. silakan. Gini, Dengar Maryam, dulu sebagai pendengar gitu loh. masih banyak teman-teman Kristen yang mau diskusi dengan baik, ya itu aja. Kalau yang begitu nggak perlu dikasih room, maksudnya dikasih ruang. Suruh aja dia ke komal-komal KP, ke komalnya bom-bom sana. Iya.
Udah, lanjut. Saya host. juga awal itu makanya Ya. saya juga langsung diserang sama dia dengan imannya kekristenan itu. Oh, kaget juga saya, kok nggak ada bahasa agama di sini. Kan gitu. Jadi memang tapi Kan nggak arahnya apa-apa, belum saya pikir, mengarah ke oke. imanan. Belum Nggak ada kita. Orang belum baru juga bahas apa-apa kan, kita belum bahas Bible, keuangan. belum bahas masalah Yesus, belum bahas apa. Kagak Ini ada kan gitu. baru kita bahas masalah konsep ketuhanan kan gitu ya. Konsep ketuhanan artinya secara umum kan gitu. Belum bahas masalah keimanan, tapi dia langsung ngomong masalah keimanan. Ya kalau gitu ya kita sikatlah di situ. Ya, maksud saya gini, kalau dia pernah Gitu. terdoktrin masuk di komel-komel yang membahas yang ini Tuhan manusia atau tidak apa segala macam, ya sudah gitu loh. Nanti kan dia akan mengikuti. Kalau memang dia mau berdiskusi sehat soal ketuhanan ini, soal kekristenan ini, ya otomatis nanti juga akan terarah dengan kita disiplinnya di komel itu tersendiri. Kan ada part-part bagian kita sendiri, kan gitu. Tunggu bagian itu, kalau memang ibarat kata dayung bersambut gitu loh. Kalau memang lo kurang ya sampaikan, begini loh, jelaskan supaya yang di bawah ini mudah memahami narasi itu biar diterima gitu loh. Kita tidak kayak saya sendiri, saya hanya menyampaikan, makanya komen kita bisa saling menyambung itu ya gara-gara itu gitu loh. Makanya ketika ada teman-teman yang tidak sejalan sama saya bilang saya punya bukan cuma berkata-kata gitu loh. Cukup buat saya menepis kayak misalnya bahwa Yesus itu bukan Tuhan Maha Pencipta itu, ya saya kasih ayatnya. Nih ayat dari kita sendiri. Kan gitu. Cukup buat saya, apa sih susahnya kayak gitu? Apa sih susahnya kan gitu. Kalau buat saya gitu. Nah, karena misalnya gini ya, kalau kita ketik juga di internet bagaimana konsep ketuhanan di kekristenan, bagaimana konsep ketuhanan di Trinitas itu, ada di situ semua, gitu loh. Tidak ada kita berhak untuk menyembah yang namanya bersifat masih bernapas, makan dan minum, gitu loh. Nggak ada. Di mana gitu loh. Nggak usah deh di Alkitab dulu. Buka saja kalau berbicara konsep, gitu loh. Nah, Itu yang sebentar. saya masuk. Kenapa? Sebentar. Kita kan ini di sini mewakili host yang baik hati. Ada yang request minta naik, kita naikin aja. Penghargaan buat yang minta naik. Tetapi juga tuan rumah juga minta dihargai buat yang minta naik. Kalau tuan rumah nurunin, tolong dihargai juga ya. Kalau Anda diturunin. Jadi kita saling hargai aja. Request naik, saya naikin. Hargai juga tuan rumah, kalau mau nurunin, tolong jangan protes. Udah gitu aja. Lanjut. Oke, Bang Os. Ya kita hargai orang yang minta naik. Tapi yang sudah dinaikin hargai juga kalau ada yang nurunin. Kita saling hargai, udah. Bener nggak sih kita saling menghargai di sini? Betul. Betul. Ya sudah. Ya gimana Pak Maryam? Mau kita lanjutkan diskusi membuat satu tema Boleh, atau boleh. pelajaran? Enaklah diskusinya. Ya, jangan kita ikuti emosi kita, Brother Tian ya. Gitu. Iya Bang Mariam, Yang gini enak Bang. aja. Itu kayak emosi. Kenapa bisa saya naik di Udah, lanjut aja ngobrol sama Pak Maryam. Silakan kau tanya Pak Maryam. Lanjut Bang Maryam, lanjut. Kita lagi saling menghargai di sini. Ini kita saling menghargai aja. Iya, Saling menghargai Ustaz Alif ya. betul. Iya betul. Ada yang minta naik kita hargai, naikin gitu aja. Ya, silakan Pak Maryam. Mau bahas apa lagi? Udah. Itu dia, kita mau bahas apa, nggak ada tema kan. Kalau saya sih sesuai tema gitu, takut biar gak liar narasi kita gitu. Makanya Ya kalau saya kurang baik hati Ustadz apa Ali kan hostnya? sudah
Sudah tahu kan kita pembahasan sampai udah ke ujung mana gitu kan. Itu aja dilanjutkan Ya narasinya. Itu bakalan Gini. nyambung kok tadi. Oke, aku nanya gini aja deh. Pak Maryam, saya izin tanya sama Anda, ya, sebagai penyidik. Apakah Anda menemukan kebenaran-kebenaran di dalam ajaran Islam? Kita ngobrol singkat padat aja. Kalau saya sih beberapa yang saya cocokkan ya, kayak memang benar-benar, tapi gini ya, masih apa gimana ya, karena pembuktiannya itu kan memang karena kita ini itu berdasarkan jadinya penelitian manusia gitu ya, yang dimana sekarang manusia ini kan semua tidak ada yang bisa dipercaya gitu loh, itu maksud saya. Tapi ke saya sih lebih kepada gimana penjelasan daripada ya, beberapa kali ya saya bertanya, beberapa kali saya ini penyampaian pengertian daripada dari ayat tersebut itu masih terkadang kayak masih buat saya itu membuat belum yakin gitu loh, maksud saya. Nah, Apa yang hal-hal yang membuat Anda belum yakin? Anda mau membahas Kayak tentang begini. sesuatu yang sudah Anda temukan kebenarannya, atau Anda sedang mencari kebenaran yang belum Anda yakini tentang kebenarannya? Saya malah menguji si pembawa ayat ayat ini gitu loh. Kayak maksudnya gini ya, ada tadi juga sih sebenarnya saya di komen-komen lain sudah agak diskusi, cuman karena mungkin kurangnya informasi dan kurangnya ilmu di dalam untuk menjelaskan ke saya, takutnya jadi bias gitu ya. Jadi tadi itu ada sedikit agak tegang juga gitu loh ketika saya tanya, akhirnya saya dibilang, lo kritis, nggak boleh dong kritis begitu lah. Gimana kok nggak kritis? Gue nggak kritis itu. Kayak misalnya gini, ada pertanyaan begini bang, mungkin ini juga belum kita diskusikan bang Alip ya. Jadi gini pertanyaan saya itu, di Islam itu kan sendiri jelas-jelas dikatakan di situ terhadap tentang kepada Allah si Maha Pencipta ini, jangankan dilihat oleh mata kan gitu, untuk dibayangkan saja tidak terpikirkan oleh akal tentang Allah itu sendiri kan gitu. Tetapi di situ ada perjalanan yang namanya Muhammad sebagai fisik dan jasadnya ya, mengadakan pertemuan untuk bertemu dengan Allah secara jasad ya, berarti kayak kita ini sekarang nih. Nah, mengadakan pertemuan dan berjumpa kepada Allah itu sendiri. Nah, yang pertanyaannya saya, di saat dia berjumpa itu apakah dia melihat Allah itu sendiri, atau apa yang dilihat sama Muhammad sendiri di dalam perjumpaannya itu, karena itu pertemuan dia dengan Allah. Apa yang dia lihat, apakah dia melihat, apakah apa yang dilihat sama dia. Jadi itu aja sih tadi yang jadi saya pertanyakan gitu loh. Apa kita diskusikan gitu loh. Ada sebagian bilang diambil dari ayat melihat. Nah, tentunya kalaulah sudah melihat, sudah gak jelas lah ayat Al-Quran ini. Kenapa? Karena kita aja dibilang untuk dilihat oleh mata, jangankan dilihat oleh mata, dibayangkan saja sudah tidak sanggup untuk kita membahas tentang Allah itu tersendiri gitu loh. Nah, kayak seperti itu tadi itu masih belum pas aja gitu loh. Jadi apa itu jadi kebohongan nantinya gitu loh. Nah, gitu. Kayak gitu Ustaz Talib gitu tadi sih ya gitu. Karena tidak ada tadi yang menjelaskan lebih detail hanya berbicara ada satu melihat, tapi ketika saya tanya, kalaulah Muhammad melihat dengan mata telanjangnya dia, berarti sudah nggak jelas nih agama Islam, karena di situ saja tidak bisa dilihat, jangankan dilihat oleh mata, dibayangkan saja tentang Allah ini tidak bisa gitu loh. Nah, terus kenapa yang johir, yang jasad, tapi dia bertemu, dia melihat katanya, wah itu sesuatu hal yang bagaimana ini gitu loh. Nah, kayak begitu tadi Ustaz Talib. Itu aja, mungkin nanti baru itu yang tadi saya diskusikan gitu loh. Jadi ada 3 tadi tuh orang-orang yang mengaku dirinya muslim tadi itu, bahkan ada satu mualaf juga apa itu. Nah, ini jadi ngotot, jadi keras gitu. Anda nggak boleh begitu. Kok jadi gitu, kok jadi saya salah. Nah, jangan sampai keliru. Saya tidak pernah mau kritis banget, mengkritisi, tidak mau menerima, tapi
saya ya namanya kita kan pasti ada jawaban gitu kan. Makanya saya bilang kalau lebih baik kalau Bapak belum sanggup menjawab itu lebih baik jangan, karena saya tahu saya di Muslim itu ada takaran-takaran ilmunya tersendiri orang-orang yang sudah bisa menjawab itu. Kalau tidak jangan, nanti kayak begini nih, saya nanti bilang karena saudara sendiri yang Muslim sendiri bilang melihat. Nah, yang namanya kata melihat berarti ya ada, terus apa yang dilihatnya dia, kan gitu dong. Nah, jangan sampai kontradiktif seperti itu gitu. Karena di Islam sendiri itu diajarkan sendiri gitu loh. Gitu mungkin Bang Alip gitu. Halo. Oh, udah selesai narasinya? Iya, Pak. Itu aja sih tadi Bang kalau kita pembahasan gitu ya. Diskusi. Iya, enggak, kalau udah selesai gantian ngomong. Kalau belum selesai pertanyaannya saya tungguin lagi. Sudah Bang, itu aja sih. Oke, baik. Ya, pertama, kalau Anda memaksakan bahwa Rasulullah melihat Allah ya dalam perjalanannya Mi'raj ke ujung ya, ke atas Sidratul Muntaha dan seterusnya melewati beberapa dimensi, kan alam nasut, alam Jabarut, alam malakut, alam lahut, dan seterusnya, istilah-istilahnya di dalam Islam itu ada. Anda memaksakan melihat pembuktian hal seperti itu, dan ternyata saya justru sangat bersyukur sekarang karena zaman Rasulullah itu belum ada Android. Seandainya ada Android, mungkin ke sana naik sambil bawa Android atau pakai bawa iPhone, dia abadikan. Tapi nggak ada hal seperti itu ya. Nah, Al-Quran itu menyebutkan ya, perjalanan Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu bahkan tertulis di dalam Al-Isra ya, di ayat 60-nya dijelaskan. Itu akan menjadi bahan ujian bagi manusia. Silahkan, ada yang mau percaya tentang peristiwa itu, monggo. Yang mau menolak juga silahkan. Lagi-lagi tidak ada paksaan. Tetapi memang peristiwa-peristiwa hal seperti ini, pembuktiannya, jejaknya, peristiwanya selalu diambil hikmahnya, pengabarannya yang sering dijelaskan. Wah, itu masuk akal gitu. Begitu ya. Berkaitan tentang masalah melihat Allah dan tidak, maksudnya langsung melihat Allah atau tidak langsung, itu bukan permasalahan. Dimensinya saja sudah berbeda jauh, Pak. Berapa lapis langit yang dia lalui, dimensinya aja udah berbeda. Belum lagi melewati alam-alam yang lain, yang di dalam agama yang lain itu nggak ada istilahnya. Alam para malaikat, di mana di situ semua para malaikat itu bertawaf di Baitul Ma'mur namanya, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di sebelahnya itu ada surga. Alam lagi, dimensinya udah berbeda. Dimensi yang berbeda, pasti aturan yang berlaku juga berbeda. Jangankan dimensi berbeda ya, kita di dunia aja, beda negara aja, undang-undangnya udah berbeda, aturan yang berlakunya udah berbeda. Ini tentang di dunia, apalagi nanti apalagi perjalanan Nabi Muhammad SAW melewati beberapa langit yang dijelaskan, bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Idris, dan seterusnya para Nabi Ibrahim. Nah, jadi narasi penjelasan di dalam Al-Quran maupun hadis pertemuan Allah dengan Rasulullah atau Rasulullah bertemu dengan Allah. Dan ketika masalah pertemuan itu juga dia datang ke sana bertemu, bukan juga harus selalu tentang tatap muka. Perbedaan pendapat pertemuan itu di kalangan manusia itu wajar. Gitu loh. Contoh, saya menemui Pak Presiden di Istana Presiden. Walaupun Presiden berada di ruangannya, saya berada di ruangan yang lain, saya komunikasi dengan dia melalui siapa, ajudan atau siapa, tetap saya, ketika saya pulang, saya habis menemui Presiden gitu loh. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, mengenai masalah pendapat, ya, pendapat tentang bagaimana dia melihat langsung Allah dan lain sebagainya, itu silakan, itu orang menafsirkan. Toh tidak juga bisa disimpulkan. Poinnya sama, bahwa Allah itu tidak bisa digambarkan oleh pikiran manusia. Sahabat Sayyidina Ali itu sudah mengatakan, segala sesuatu yang tergambar di dalam benakmu tentang Allah, itu pasti bukan Allah. Nah, itu udah dikunci.
sahabat Sayyidina Ali mengunci kalimat itu berdasarkan apa? Ya berdasarkan penjelasan Rasulullah gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau Anda mau memaksakan melihat Allah langsung seperti apa, oh mohon maaf. Itu bukan ranah saya, buat saya nggak penting. Karena memang sudah dijelaskan, apapun yang terbesit di dalam benakmu tentang Allah, itu bukan Allah. Bayangkan coba. Sudah dikunci dengan kalimat itu, kau mau bayangkan Allah itu seperti apa? Itu pasti bukan Allah. Berarti nggak ada yang bisa menggambarkan. Jangan dipaksa kalau sudah tidak bisa digambarkan. Seandainya mudah digambarkan Tuhan itu seperti ini, begini, tentu akan makin banyak makhluk ciptaan Allah yang akan menyesatkan manusia menggambarkan tentang Tuhan itu. Atau nanti semuanya punya imajinasi masing-masing. Itulah kenapa di dalam Islam itu dikunci berkaitan dengan ketuhanan. Sehingga dijelaskan, at-tafakaru fi makhlukillah, wala tafakaru fil khaliq. Silakan engkau tafakuri, tadaburi, fikirkan, engkau cari hikmahnya, engkau dalami semua ciptaan Tuhan. Janganlah engkau fikirkan tentang zat Tuhan, itu nggak akan ketemu, nggak akan sanggup. Tantangannya seolah begini. Ini tantangan lainnya ya, karena perintah di dalam Al-Quran juga, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian semua apakah kalian tidak bisa melihat, mencerna, memikirkan, mendalami, dan wa fil afaki, dan pada di ayat lain dikatakan dan di seluruh penjuru bumi. Coba kalian disuruh memikirkan diri kalian dan seluruh ciptaan Tuhan di seluruh semesta ini, itu yang memang jelas-jelas bisa dijangkau oleh pandangan mata, itu pikirkan oleh kalian semua. Cari semua keilmuannya. Makanya kan banyak di luar Islam yang menelaah tentang alam semesta ini begini, manusia itu begini, bahkan bagaimana tahapannya oksigen yang di luar angkasa sana terus dan seterusnya. Dan hal seperti itu ternyata Al-Quran tidak menyalahi penemuan-penemuan manusia. Nah, sampai-sampai kita katakan begini ya, ketika engkau belum selesai mencari tahu tentang ciptaan Tuhan, bisa jadi engkau sendiri sudah kembali kepada Tuhan. Karena begitu luasnya ilmu Tuhan. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 109, seandainya lautan dijadikan tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Allah, ilmu-ilmu Allah di semesta ini tidak akan cukup untuk mencatatnya, walaupun didatangkan lagi semisalnya lautan itu. Lautan di semesta ini. Artinya apa? Kita nggak akan, untuk ciptaan Tuhan saja kita nggak akan menjangkaunya, sampai kita nyawa kita tidak akan cukup untuk menjangkau seluruh ciptaan Tuhan, apalagi menjangkau Tuhan gitu. Nah, kembali lagi kepada masalah tentang Tuhan ini, kebenaran Isra Mi'rajnya, makanya Rasulullah itu kan mengeluarkan sebuah hadis. Perumpamaan bumi ini kan gitu, dengan bumi yang lain, dengan ciptaan Tuhan yang lain, itu diibaratkan cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Itu bumi itu. Loh, kenapa Nabi kami menggambarkan cincin? Soalnya itu bulat, kan gitu. Bulatannya ini yang kita lihat, yang dilempar ke padang pasir. Ternyata memang ketika Rasulullah Isra Mi'raj, bisa dilihat bumi itu bentuknya bulat gitu. Makanya dia ketika mengibaratkan, tidak mengibaratkan seperti kotak, tidak mengibaratkan seperti rumah atau apapun lah bentuk-bentuk yang lain. Belum lagi penjelasan-penjelasan yang lain. Intinya adalah berkaitan dengan Tuhan, itu peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah itu silahkan akan menjadi bahan ujian untuk manusia. Di antaranya memang ada yang beriman. Jangankan ya, Anda yang belum beriman, jangankan Anda. Zaman Rasulullah SAW, ketika orang imannya masih lemah, karena peristiwa seperti ini, ada yang mengatakan ini dongeng, ada yang tidak percaya, yang mereka kembali kufur juga ada. Itu kembali. Tapi sebenarnya ketika Anda mau menemukan kebenaran, lihatlah hikmah peristiwa kejadian yang bisa diambil dari Isra Mi'raj itu dan beberapa peristiwa atau pengajaran Rasulullah. Itu baru engkau akan menemukan kebenaran. Karena Al-Quran mengatakan itu untuk ujian keimanan manusia. Sekian. Ya, Boleh izin mengurangi? Boleh izin mengurangi? Biar tidak, Silakan Ustaz Hanafi. biar nggak bertambah luber, saya izin mengurangi nih, bukan nambahin. Itu juga kalau boleh Ustaz Alim walaupun macam-macam. Ya, akibat gak diajak ngopi gua. Jadi emosi gua kalau nggak diajak ngopi, gua emosi. Terus stay di Bang Handi nih, tergantung yang jemput.
Bang Hadi di mana? Maksudnya- Bekasi ya? Bang Hadi di Bekasi ya? Jakpus. Jakarta Aku sih- Pusat. Gua Iya. lagi atrium ini, lagi balikin burok dulu. Ini burok mau dibalikin dulu ini. Nanti biar Siap, pakai siap. motor aja biar enak. Bang Hadi di mana Soalnya- Jakpusnya? Percetakan Negara. Soalnya aku sih ya namanya juga tamu ya nggak tahu mau kemana, ngikut aja. Udah lanjut. Coba kasih kayak itu biar Jakarta Pusat biar dia kasih ininya, kasih apa namanya sandlocknya, ntar kita Enggak. meluncur. Kita meluncur, Ustaz Alif, biar nomor teleponnya itu ada di apa Bang Yuda biar ngirim nomor telepon saya. Nanti kirim ke saya sandlocknya, saya meluncur. Oke, izin mengurangi ya. Suara saya kedengeran teman-teman, kok kelihatan sepi nih? Apa sinyal saya kali? Jelas. Jelas. Lanjut, Oke. Ustaz Nabi. Soalnya kok kayak sepi banget, kayak gua ngobrol di alam barzah ini. Oke, gini teman-teman dan termasuk saudaraku, abangku, Bang Maryam. Jadi peristiwa demi peristiwa tadi udah dijelaskan ya. Saya cuman bisa mengurangi bukan menambahkan. Jadi puncak Isra Mi'raj itu ya pertemuan Rasulullah dengan Allah di Sidratul Muntaha. Lantas pertanyaannya, apakah pertemuan ini berarti Rasulullah itu melihat Allah secara langsung atau tanpa perantara, kan begitu? Nah, dalam hal ini para sahabat itu terbagi menjadi dua pendapat. Nanti para guru, para masyayikh, para habaib tolong koreksi kalau saya keliru, dan ya bismillah kita ngulang saja. Dijelaskan di mana kita dalam hadis dijelaskan yang artinya diceritakan oleh Masyruk ya, bahwa beliau mengatakan aku masuk ke rumah Aisyah. Ya, aku bertanya, apakah Nabi Muhammad itu pernah melihat Tuhannya? Lalu Aisyah menjawab, sungguh engkau menanyakan sesuatu yang membuat kulitku merinding. Ya, lalu Masyruk mengatakan apa? Membacakan ayat di mana kita tahu surat An-Najm ya, di mana ayat 18 dijelaskan bahwa sungguh dia Nabi Muhammad telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Itu di dalam surat An-Najm ayat 18. Maka Aisyah menjawab, sungguh dia yang dilihat Nabi Muhammad adalah Jibril. Ya, ini hadis riwayat Tirmizi. Lalu kedua, pendapat sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah melihat Allah secara langsung dengan hatinya. Hal ini dikuatkan dengan hadis juga, teman-teman, di mana diceritakan dari Ibnu Abbas ya, an Abi Abbas fi qawli ma kadzdzabal fuad faqala ra'a bi qalbihi. Itu hadisnya. Jadi hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Itu dalam surat An-Najm ayat 11. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan, ia Muhammad melihat Allah dengan hatinya. Ya, hadis riwayat Darul Qutni. Nah, teman-teman, prakteknya adalah Allah itu menjadikan penglihatan Nabi Muhammad itu dalam hatinya, atau Allah menciptakan hati dalam penglihatan Nabi Muhammad itu. Walhasil Nabi Muhammad itu melihatnya adalah sesuai dengan firman Allah di dalam surat An-Najm tadi ayat 11. Dan tidak mustahil bagi Allah menjadikan hati Nabi Muhammad sebagai alat untuk melihat Allah, sebagaimana Allah menciptakan penglihatan sebagai alat ya bagi manusia pada umumnya ya. Nah, ini menurut dalam kitab Fathul Ghaib ya, dijelaskan itu karangan daripada Ar-Razi Fakhruddin ya, teman-teman. Maka perlu diketahui Nabi Muhammad itu melihat Allah ketika Isra Mi'raj itu memiliki berapa catatan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Tolong teman-teman, saya sambil jalan supaya nggak salah paham tentang sambil sharing, saya sambil mutalaah, saya sambil mudzakarah, muhasabah supaya nggak lupa, karena bahaya ilmu itu lupa. Jadi ketika ada pertanyaan ini saya jadi upgrade lagi, dikuatkan lagi ingatan gitu loh, oleh Allah. Pertama, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengenai masalah Rasulullah itu apakah melihat Allah. Maka Nabi Muhammad itu melihat Allah bukan berarti Allah menetap ataupun menyatu dengan Sidratul Muntaha. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin membutuhkan pada Sidratul Muntaha yang merupakan ciptaannya sebagai tempat menetap. Itu satu. Ya. Jadi hal ini sesuai dengan sifat Allah berupa qiyamu bi nafsihi. Allah berdiri dengan sendirinya. Jadi tidak perlu yang namanya ciptaan, begitu. Itu pertama. Jadi seandainya Allah membutuhkan Sidratul Muntaha sebagai tempat menetap, niscaya hal ini akan merusak sifat qiyamu bi nafsihi. Itu satu. Ini pentingnya kalau kita buka kajian di hari Minggu pagi jam 7 itu ya, sifat-sifat yang ada pada Allah itu supaya kita bisa mutalaah nih. Buat teman-teman, jangan sampai menyembah nama tapi bukan menyembah pemilik nama.
siapa Tuhanmu? Allah. Ya udah nyembah Allah aja, tapi dia nggak tahu siapa mahu Allah. Kita nyembah nama tapi tidak menyembah pemilik nama tersebut. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu melihat Allah bukan berarti Allah terbatasi oleh jihah atau arah mata angin. Ya. Karena tidak mungkin Allah itu terbatasi dengan jihah, dengan arah mata angin sebagaimana makhluknya. Nah, hal ini sesuai dengan sifat Allah mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda, ya, tidak serupa dengan yang baru, tidak serupa dengan makhluk. Gitu loh. Nah, seandainya Allah terbatasi dengan jihah, dengan arah mata angin sebagaimana manusia yang bisa dipastikan menetapnya di arah tertentu seperti arah selatan, utara, akan merusak sifat mukhalafatul lil hawadis. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Muhammad melihat Allah itu bukan berarti Allah itu berbentuk. Ya, dari jisim, bentuk dari tubuh, bukan. Karena tidak mungkin Allah itu berbentuk jisim. Ya, sebagaimana makhluknya. Hal ini sesuai dengan sifat Allah yang namanya mukhalafatul hawadis. Allah itu berbeda dengan yang baru, dengan ciptaannya. Seandainya zat Allah itu berupa cahaya, ya, berwarna putih atau memiliki anggota tubuh dan sejenisnya, sebagaimana makhluknya, niscaya akan merusak sifat mukhalafatul hawadis. Allah berbeda dengan yang baru. Nah, pendapat-pendapat ini kita harus dikuatkan juga oleh hadis qala Rasulullah SAW, di mana ta'allamu annahu la yurid ahadum minkum rabbi hatta yamut. Jadi Rasulullah bersabda, ketahuilah kalian semua akan tidaklah salah satu di antara kalian melihat Tuhannya hingga ia mati. Jadi sebagai tanda bahwa kalau nanti manusia ini sudah mati, nah maka alamnya sudah beda, dan kekuatan nanti sifat Allah yang pertama dan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu yang satu itu disimpan, dan satu yang disimpan itu adalah untuk sebagaimana orang-orang yang beriman melihat keindahan sesungguhnya. Sebagaimana saya yang fakir ilmu ini, teman-teman, contoh nih, kita mencintai seseorang, kita sering komunikasi by phone, ya kan? Tiba-tiba kita udah nyaman, hati merasa nyaman, tenang gitu, nggak pernah ketemu. Tiba-tiba janjian, Bang Yuda, yuk kita ketemuan. Oke. Nah, ini kita nih perempuan nih, wah udah kasmaran dah sama Bang Yuda. Nah, detik-detik pertemuan itu nikmatnya nggak bisa dibandingkan, teman-teman. Nah, itulah sifat yang disimpan nanti pada saat orang-orang yang beriman itu mengalahkan nikmatnya surga, mengalahkan nikmatnya yang ada di surga itu apa saja. Nikmat number one-nya adalah melihat Allah Rabbu Jalla Jalaluh, teman-teman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Seperti itu aja dari saya, teman-teman. Lanjut, nyimak. Sambil. Masuk, Pak Maryam. Lanjut. Bang Maryam. Monitor. Ya. Langsung, masuk. Nah, itu makanya tadi saya dengar beberapa daripada rujukan, saya lihat, saya cerna di situ, ya. Ada yang melihat katanya lewat dari hatinya, ada yang. Jadi sebenarnya perjalanan Mi'raj itu sebenarnya benar atau enggak sih, maksud kalau tadi saya lihat kan belum nggak ada keterangan, maksudnya gini, Muhammad melihat tapi nggak mau ngasih tahu karena takut nanti pengikutnya manusia, orang-orang ini jadi liar berpikir, mungkin kayak begitu. Tapi di situ tidak ada satupun, karena gini, tadi saya bilang kalaulah perjalanan Mi'rajnya itu dia adalah fisik, karena kan di situ kan dikatakan kan fisik, jasad seperti kita ini nih, kayak kita sekarang, walaupun dia nabi bisa gitu, tapi dan dia diperlihatkan, maksudnya dia dengan mata telanjang bukan mata tertutup gitu loh. Nah, perjumpaan dan pertemuan itu harus ada buahnya kan, gitu loh. Kalau dia tidak melihat, berarti tidak ada perjumpaan. Kalau dia melihat, ya, apa yang dia lihat? Saya tidak menyamakan penglihatannya dia itu harus berupa gitu, tidak. Apa yang dia temui di sana? Karena dia hanya apa yang dia temui di sana gitu loh. Nah, kalaulah memang tidak ada yang kalaulah memang tidak ada, ya berarti memang ya perjalanannya tidak bisa kita bilang ada benar atau tidak ada, berarti ada kebohongan kan gitu. Nah, kalau dia bilang ada, ya itu akan bertentangan, karena sesuatu yang diajarkan di Islam tersendiri jangankan dilihat oleh mata, dibayangkan saja tidak boleh, berarti udah pertentangan. Nah, sementara perjalanannya dia naik itu adalah fisik, bukan hati, bukan kias,
Benar-benar manusia saat itu dia yang bernapas, yang masih hidup, tapi dia pergi berjumpa. Tentunya kalaupun tempat itu bukan tempatnya Allah, intinya perjumpaan yang kita pahami dengan kata-kata berjumpa dan bertemu, segala sesuatu yang kita jumpai dan ketemu pasti ada. Walaupun kita tidak melihat secara mata, tapi paling tidak ada yang bisa kita rasakan di dalam pertemuan itu. Apa? Tapi di situ kan tidak dikasih tahu, tidak ada. Nah, berarti apakah Allah itu ada? Kan gitu. Nah, itu yang jadi sampai dari tadi saya dengar tidak ada yang mengarah istilah kata. Oke. Apa mungkin memang ya Bang. Mungkin Oke. kayak begitu Bang. Baik, begini, saya berkali-kali tadi menyampaikan, Ustaz dan Nafi juga sudah menjelaskan. Bahkan ada dari Abu Bakar, salah satu sahabat Rasulullah itu mengatakan mengunci demikian. Ada kita ini jadi ada ada ranah di mana kita terbatas untuk menjangkau. Karena memang kita tidak akan menjangkau. Makanya kalimatnya begini ya. Al-azu andargul idrokun wal bahsu andatihi kuprun wa isyrok. Jadi ketidakmampuan untuk mengetahui tentang zat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kemampuan. Sedangkan membahas zat Allah adalah kekufuran atau kemusyrikan. Anda selalu memaksakan tentang bagaimana melihat zat Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya juga sudah klasik dari dulu ada. Itulah kenapa di dalam Islam itu ada suatu batasan yang memang kita tidak akan mampu untuk menjangkaunya. Ya sudah, kalau memang dikatakan tidak mampu ya sudah gitu. Kembali, makanya peristiwa Isra Miraj itu kalau Anda penekanannya di sini itu untuk ujian untuk manusia, silakan. Anda mau percaya silakan, tidak percaya silakan. Tidak akan dipaksakan. Karena Anda menekankan tentang pertemuan dengan Allah, melihat Allah dan sebagainya. Buat kami itu tidak ada permasalahan. Bahkan sudah dijelaskan tadi. Mahmata sawarta bibalika Allahu bi khilafi dalik. Apapun yang terbesit di dalam benakmu tentang Allah itu berbeda dengan apa yang engkau gambarkan. Justru ketidakmampuan kita mendefinisikan tentang Tuhan Allah itu begini, melihat Allah begini, itu justru adalah sebuah kemampuan. Ya sudah, kami sudah tahu. Tetapi kami terfokus kepada pengajarannya. Karena Yesus sendiri mengajarkan tentang pengajaran nabi-nabi itu, yang dilihat itu buahnya, pengajarannya. Apakah pengajaran itu bisa diterima? Kan gitu. Apakah pengajaran itu bisa diterima? Apakah pengajaran itu kebaikan? Dan bagaimana caranya? Dari buahnya lah engkau akan bisa melihat. Nah, buahnya pengajarannya. Bukan terfokus kepada perjumpaannya dengan Allah. Tetapi fokuslah apa yang didapat dari perjumpaan itu. Yang dijelaskan di dalam Islam, itulah yang namanya mendapat syariat, yaitu sholat wajib selama 5 waktu. Diabadikan perjumpaan itu dalam sholat. Ketika kami duduk sholat dibaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu isi dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad. Malaikat menjawab, Allah menjawab, malaikat yang menyaksikan juga menjawab, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kami abadikan tuh. Kami abadikan di dalam sholat. Dan itu bukti pengajarannya. Yang dia mendapat perintah sholat. Jadi, kalau Anda terfokus di sana tentang melihat Tuhan, bagaimana melihat Tuhan, kami batasi, jangan paksa kami, silahkan. Karena ajaran para nabi, tidak ada yang mengajarkan mereka itu melihat Tuhan, lalu Tuhan itu seperti apa. Tidak ada. Apa yang Yesus katakan? Rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Al-Quran mengatakan, la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Bagaimana lalu Tuhan mau berkomunikasi dengan seorang hamba? Loh, Tuhan itu mengatakan ada 3 cara komunikasinya. Di antaranya di balik hijab. Di suatu tempat yang Tuhan sediakan. Loh, kalau Pak Presiden mau memanggil saya sebagai rakyat jelata, kemauan Presiden, dia manggil utusannya tuh, ajudannya semua, pengawalnya, dibawa, difasilitasi, datang ke sana dengan waktu yang sangat singkat, bisa itu, jalan disterilkan, kan gitu. Saya dipanggil, kemauan Pak Presiden, apalagi Sang Pencipta, hendak memanggil seorang hamba, dikasih fasilitas.
menyuruh utusannya untuk datang ke sana. Di sana komunikasi miwaroil hijab, di balik sebuah tabir. Dia terjadi komunikasi gitu. Jangankan Tuhan lah, kita manusia aja kadang-kadang ada komunikasi batin kok. Nah, tapi ya sudahlah, intinya kalau Anda terus memaksakan tentang bagaimana melihat Tuhan, mohon maaf sekali lagi, kami terbatas, tidak boleh Tuhan itu dilihat begini dan begitu. Itu nggak bisa dibatasi. Jangankan ajaran Islam, ternyata ajaran Yesus sendiri pun demikian. Oke, kalau Anda memang tidak mau menerima ajaran Islam, sebagai seorang Kristen, minimal Anda terima perkataan Yesus. Kalau Tuhan itu tidak bisa dilihat dan suaranya pun tidak bisa didengar. Oke, lanjut kita ke pembahasan lain aja. Cakep. Mantap. Berarti intinya tidak ada kesimpulan dan definisi daripada perjalanan itu ya. Udah, iyalah, udah nggak ada. Udah. Mendingan kita begitu kan. Ini namanya. Ya, menurut Bang Maryam nggak ada kesimpulan. Nggak apa-apa, karena kan Bang Maryam bukan Muslim dan keimanan hati aja kalau belum beriman beda kok kadar keimanannya. Bagaimana untuk menjelaskan kepada seseorang yang dia sendiri belum merasakan kopi, baru cuman teori? Bagaimana untuk menjelaskan kepada orang kafir tentang keimanan yang begitu nikmat bagi orang yang sudah merasakan iman dan dia sudah login menjadi orang beriman? Jadi sulit menjelaskan kepada orang yang pernah datang ke Bogor, terus kita, Bogor di mana? Tapi karena kita yakin Bogor tuh ada. Kenapa? Karena banyak tetangga yang ngomong, di Bogor tuh ada lo gini-gini. Tapi kita baru teori dan dia tidak pernah merasakan nikmatnya, indahnya hidup yang Bogor, ada tempat-tempat yang begini dan segala macam. Sama, Lombok juga indah, lautnya semua. Karena dia langsung pernah datang ke sana. Bagaimana saya bisa menerangkan tentang nikmatnya keimanan kalau posisi dia sendiri belum tanda kutip beriman? Gitu kesimpulannya, jadi kayak gitu. Nah, buat Bang Maryam bilang, oh berarti belum ada. Ya itu memang hak Bang Maryam seperti itu, saya nggak bisa memaksakan. Gitu loh Bang Maryam, paham ya? Lanjut teman-teman. Ya, oke, kalau gitu menurut Pak Maryam, sekarang kembali menurut Anda. Menurut Anda emang Tuhan Anda itu bisa dilihat? Cek cok. Halo? Ya, justru itu Bang, makanya karena saya tidak. Bukan justru itu. Saya bertanya, jawabannya apa? Ya, yang Maha Pencipta itu ya tidak bisa dilihat apa saya. Oh ya sudah. Berarti tidak harus dipaksakan kan? Untuk beriman percaya kepada Tuhan, Bang, standarnya tidak harus melihat Tuhan, benar nggak? Bukan, Abang jangan salah. Saya tidak memaksakan. Saya hanya. Ya sudah. Berarti poinnya perlu diperbahas. Kalau saya memaksakan kehendak, pasti saya bilang ada atau tidak. Nah itu saya memaksakan. Kalau ada ya ada lah. Kalau ada ya ada, gimana sih? Nah, kalau Abang kata bilang ada. Nah ini kita, kalau Abang bilang ada, nah pasti yang namanya ada itu kan harus disimpulkan kan gitu. Itu yang saya maksud. Kalau Abang bilang tidak ada, gitu loh. Memang dari tadi Sekarang kami tidak menyimpulkan kalau Allah itu ada. Bukan perjalanannya itu. Ini kan kita bicarakan Muhammad. Perjalanannya menyimpulkan bertemu dengan Tuhan. Gitu loh. Nah, apa tadi kesimpulannya? Tidak, dia hanya di situ perjalanan berjumpa, Bang. Cuma kan lah iya, berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, tidak harus selalu menjelaskan melihat Tuhan. Kenapa Anda kan mempertanyakan dia bertemu dengan Tuhan, tetapi yang Anda tekankan bagaimana dia melihat Tuhan? Kan lucu namanya. Loh, yang nama gini loh, Bang. Yang namanya bertemu dan berjumpa itu, ya terus kita diam-diaman atau bagaimana gitu loh. Oke. Kan dia sebagai. Oke, saya main dengan mantik akal-akalannya Bang Maryam ya. Saya buat dengan main dengan akal-akalannya Bang Maryam. Ini bukan akal-akalan, Pak Ustadz. Ini kan, ya ini. Iya, justru saya mainkan dengan pikiran Bang Maryam dan keluarnya omongan itu kan karena dari pikirannya Bang Maryam kan. Saya ikuti alurnya Bang Maryam, boleh nggak? Saya boleh nggak? Gini loh. Iya kan Bang Maryam kan bertanya kan perlu jawaban kan? Kalau kata Bang Maryam kan, saya akan coba jawab dengan alurnya Bang Maryam.
Contoh, Bang Maryam ketika di makom posisi sudah bijak, menjadi manusia yang bijak, lalu menerangkan kepada anak kecil, kira-kira paham nggak anak kecil itu? Ya nggak paham. Level Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang berkata bahwa tidak ada manusia yang sempurna, ya, kami orang-orang yang beriman dan mengimani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang itu tidak berlaku untuk Nabi kami, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada posisi cacat di sana karena Nabi Muhammad didesain oleh Allah sebagai nabi dan rasul terakhir yang sudah dari mulai pendidikan dan fisiknya sudah ditempa sama Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Jadi bagaimana mungkin kita untuk menjelaskan sesuatu yang dirasa oleh Nabi Muhammad yang fisiknya udah berbeda dengan kita, keimanannya beda dengan kita, lalu kita ingin jelaskan kepada orang kafir bagaimana cara Rasulullah itu Isra Mi'raj dan melihat Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Kebayang nggak kita bagaimana cara menerangkannya? Sampai sini masih nggak paham? Spiritual manusia itu berbeda, abangku. Maka ketika kita menjelaskan spiritual kita kepada orang yang awam, yang terjadi bisa dipastikan antara dua. Kelar kita ngobrol, ada yang ketawa sendiri-sendiri, ada yang nangis sendiri-sendiri, nggak jelas. Awalnya pakai baju, bisa keluar nggak pakai baju. Seperti itu sih. Lanjut teman-teman yang lainnya. Kalau menurut Ya. saya ini dibatasi. Karena kita sudah menyimpulkan itu semua sudah jelas. Rasulullah Isra Mi'raj, dia memenuhi panggilan Tuhan. Dia menemui Tuhan. Bagaimana dia pertemuannya, seperti apa melihatnya, itu bukan ranah kami membahas. Nggak akan terjangkau, itu udah selesai. Sekarang kita ke yang lain. Nggak apa-apa, nggak harus percaya, udah nggak apa-apa. Jangan dipaksakan untuk menggambarkan. Kita close aja, Bang. Dari tadi udah bilang minta di closing, Maryam. Iya. Lu bilangnya berarti nggak ada kesimpulan. Terus terbalik nyambung-nyambung lagi gitu, Pak Ustadz. Udah disimpulkan, saya pun ngajak sudah. Nah, Gue lagi macet, Maryam di depan gue ada bajai kayak lu, Maryam, tau nggak? Di bajai Jakarta kayak lu. Gue ke kanan, dia ke kiri ngajak ribut ini. Sorry kalau gitu Ustadz, sorry. iya. Tadi juga ada mama. Dia sen kanan, mak. Aduh, noise. Dia sen kanan Yang dengan datang tuh. dia sen Ya, kanan. uduhu minanar. Kita di belakang kan udah tahu, mak biasanya sen kanan belok kiri. Ya udah, kita mepet aja dari kanan. Ternyata mamanya yang bener sen kanan beneran. Kita salah juga jadinya. Salah debat mamanya ini 400. kayaknya mamanya tukang debat juga kayaknya ini. Oke, lanjut. Oke, 485 viewers yang dibawa. Kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Kasih jalan kapalnya. Yang uduhu minan nar wajjatu farjaha. Selamat malam. Ya, selamat malam saudara-saudaraku yang aku kasihi dan cintai, yang saya hormati. Wih, mantap. Lanjut. Lanjut Oke. apa ini, Bang Hos? Sekarang menurut Anda nih Pak Maryam, kembali ya dalam perspektif Kristen. Tuhan yang hakiki itu sebenarnya bisa dilihat atau tidak? Oh, jelas sekali tidak bisa lah. Tapi nanti kalau di surga bisa dilihat atau tidak? Tidak juga, mau di surga mau di mana tidak bisa. Oh gitu. Ada dalilnya atau tidak? Iya. Hah? Aduh, Ada dalilnya atau Berdalil, tidak? Bang. kita Loh, lagi kok nggak usah berdalil? nih. Kan abang Ya. tanya ke saya. Ya Saya iya, tapi- jawab, ya kalau Loh, Anda ini ya gimana sekarang sih? dalil saya itu yang nggak terbayangkan saja, yang maha pencipta ini, ya kan, yang maha nih pencipta ini, ya. Ini kan mau Bukan. surga mau apapun itu, karena dia surga itu bukan tempatnya dia juga.
surga itu juga ciptaannya. Bukan, kehidupan nanti di surga itu bisa dilihat atau tidak Tuhannya. Tidak. Oke, contoh misal begini ya. Ketika Yesus berkata, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Kira-kira di sini para malaikat di surga ini memandang Tuhan atau tidak? Memandang itu bukan sesuatu hal dia itu menunjukkan, memandang ya, melihat-lihat, tapi bukan pencipta itu sendiri. Nih bajai lama-lama gue tabrak nih bajai nih. Nih omongan bahasa Indonesia aja masih salah ini. Bajai gue tabrak ini lama-lama nih. Gue ngomong bukan pakai bahasa Medan ini, gue bahasa Indonesia ini yang umum. Hah? Memandang tuh apa bajai? Gue tabrak nih lu bajai ini. Nih bajai depan rese banget ini. Dia sendiri tadi mempermasalahkan dalil yang ada di kita ya. Sekarang kitabnya sendiri dia berusaha mendabrak. Oke, itu saya satu dalil ya. Matius 18 nomor 10. Dalil yang lain yang Yesus katakan begini. Ini Yesus lagi berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kapan kalau akan melihat Allah ini? Matius 5 nomor 8. Nah, makanya Anda jangan menyimpulkan tapi nggak pakai dalil. Nanti kau dikatakan penyesat. Ayat berikutnya. Ini bahkan Paulus nih, Paulus. Kan saya tanya tadi di surga. Di surga tadi pertanyaan saya. Makanya saya bilang saya tidak tahu surga itu nanti seperti apa di sana, dan bahkan surga itu juga saya nggak tahu bagaimana. Terus ya makanya kan saya tadi tanya sama Anda, ketika nanti di surga apakah engkau akan melihat Tuhanmu? Kau bilang tidak. Ya iya, saya tidak. Sekarang begini ya udah oke. Saya kalau begitu kawan-kawan, memang di dalam Islam di surah Al-Qiyamah wa ila rabbiha nadiroh, di surga nanti umat Islam akan melihat Tuhannya. Itulah pemandangan terindah yang akan didapat. Pengajaran Yesus juga ketika nanti orang yang suci hatinya kan dia akan melihat Tuhannya di surga. Kalau Pak Maryam nggak akan melihat Tuhannya, berarti di neraka. Ya sudah. Terima kasih. Bukan Islam dan Kristen. Iya betul. Bukan Islam juga bukan pengikut ajaran Yesus, makanya tidak akan di surga. Ya sudah. Dunia neraka adanya. Itu mau dimensi lain, itu masih tetap ciptaannya, bos. Ya memang bilang ciptaannya kok. Melihat Tuhan. Sekarang bagaimana kita mendefinisikan melihat Allah ajaran itu Yesus tidak diterima. Di sebuah tempat. Ya kakak bisa. Ajaran kita Yesus menolak tidak diterima. Ajaran Islam tidak diterima. Maka selain surga tempat kembali itu neraka, berarti Anda sendiri memposisikan sebagai orang yang di neraka. Saya izin Parkun host di sini masuk maghrib. Terima kasih. Siap, sama-sama Ustaz Ali. Izin doanya Pak Ustaz. Apa Maryam? Jadi gue masih masuk Ustaz Hanafi. Iya ini lagi mau masuk ini. Kita lagi di jalan macet-macetan ini gara-gara Maryam ini. Loh. Sorry. Jadi tapi gue suka sih perkataan abang gue ini, gue suka. Jadi kita tuh bisa main dengan pikiran yang baik gitu kan. Maka itu perlu jawaban yang luar biasa. Nah maka kalau posisi pertanyaannya apakah bisa melihat Tuhan? Gak usah jauh-jauh. Makhluk manusia aja yang awalnya dia nggak bisa melihat sampai ke planet-planet gitu loh, ke bintang-bintang. Manusia itu menciptakan alat untuk bisa melihat yang terbatas ini. Gitu loh. Apalagi Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Dan dia sang maha segala-galanya. Kalau buat sang maha segala-galanya tidak ada yang tidak mungkin. Gitu loh. Kalau dipaksakan ke kitanya, mungkinkah kita bisa melihat Allah? Nggak mungkin. Mungkinkah kita bisa merubah takdir Allah? Enggak mungkin. Cuman pertanyaannya dibalik. Kalau Allah bisa nggak merubah takdir? Allah bisa nggak memampukan kita sebagai hamba untuk bisa melihatnya? Kan begitu harusnya kalau mau pakai logika terbalik. Kalau mau pengen pakai akal-akalan gitu loh. Semudah itu sebetulnya caranya, Bang Maryam. Gitu. Pak Ustadz yang aku hormati, boleh saya bertanya? Ini belum. Gimana? Ya waduh minanar.
Mau tanggapi apa? Ya aduh. Apa abangku? Sehat abangku? Gue juga lagi sehat. Sehat bro, sehat my brother. Masalahnya gue jadi nggak sehat denger suara lu lagi nih. Aduh. Aduh, iya makanya saya naik jadi kangen dengan Bro Ustadz. Aku juga kangen dengan abangku. Kalau bisa ada waktu ke Jakarta kita ngopi lah bang. Yang udah bareng sama bang Maryam lah nongkrong kita. Oke, brother, siap. Kapan-kapan, Siap. brother. Siap. Lanjut gimana bang? Gini, brother. Menarik sekali ya narasi-narasi saudara saya Muhammad Hanafi ya, di mana Allah itu katanya tidak bisa dilihat dan tidak berbentuk gitu ya. Betul ya, kalau nggak salah ya. Betul nggak ya? Ya dari tadi dengarnya gimana? Ya bang? kayak gitu saya dengarnya. Iya, betul. Betul. Nah, jadi Iya. saya mau bertanya, kalau memang itu betul, berarti Al-Quran ini kan tentu ini berasal dari sisi Allah dan disusun dengan sedemikian rapi dan sedemikian baiklah gitu ya. Jadi bisa dikatakan tidak kontroversi dalam ayat-ayat, betul? Kalau kita bisa memiliki paradigma hal itu, maka tentu kita tidak menemukan ayat yang kontradiksi dalam Al-Quran tentu baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, betul ya. Nah, jikalau saudara Ustadz menyatakan bahwa Allah itu tidak berbentuk ya, apalagi berwujud, memiliki wujud. Tetapi kalau bagaimana kalau seandainya Allah itu di dalam Al-Quran yang menyatakan di sana dia memiliki jari jemari dan dia memiliki dua tangan yang terbuka dan dia memiliki betis, dia dapat melihat. Terus gimana penjelasan hal itu? Sedangkan saudara Ustadz Hanafi menyampaikan bahwa itu tidak ada bentuk apalagi memiliki wujud. Tolong dijelaskan apakah ini bertentangan atau tidak. Nah, ntar turun dulu, ntar gue benerin mobil dulu ini gara-gara lu ini itu namanya ada ilmu takwil lah bangku. Bang Yang ini pernah diskusi nggak sih sama gue ya? Takwil itu ya udah. Apa ini? Belum pernah bahas masalah itu Ustaz Hanafi. Belum. Kemarin terakhir kita bahas tentang apa ya? Allah sama Israel sama Islam, itu yang kemarin kita bahas. Sekarang kita bahas tentang wujud dan bentuk. Ya, dulu gue kasih kunci dulu sama pembantu. Mbak, Ya. sorry Mbak. Kasih Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Madu, lu mau ini nggak? Mau ngopi sama yang udah nggak? Minanar. Capek. Capek. Enggak apa-apa, nanti saya hadapi. Gini. Hadapi, aman. Bang Kalau yang udah. mah. Jadi kalau dalam ilmu Quran untuk menafsirkan, menerjemahkan, kita tuh memiliki disiplin ilmu. Karena kalau posisi di kitab-kitab suci lainnya itu tidak ada. Cuman ada di Al-Quran, ada namanya takwil. Nah, definisi daripada takwil itu apa? Takwil adalah sarful lafzi anil makna raji ila maknal marjuh li dalil yaqtarinu bih. Memalingkan makna yang lebih kuat, raji, kepada makna yang marjuh, yang lemah, ya, yang yang berdekatan dalil yang berkaitan dengannya. Maka berdasarkan definisi, maka takwil itu harus memenuhi dua unsur, ya. Unsur pertama, terbukanya peluang untuk yang dimaksud ya dalam takwil makna. Contoh abangku tadi mungkin ada kalimat gini abangku. Di surat Al-Fat ayat 10, Bang Yaudu, kalau memang Bang Yaudu supaya nanti keren. Kalau menanyakan sesuatu jadi ada dalil. Wah, gue dapat nih di Al-Quran. Dalilnya di surat Al-Fat ayat 10. Al-Fat ayat 10. Apa itu bunyinya? Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah itu berada di atas tangan mereka. Tadi kan Pak Ustadz Hanafi bilang Tuhan itu nggak seperti manusia. Tapi buktinya di Quran, Tuhan punya tangan kok. Nih datanya di sini. Nah nanti kamu comot tuh. Ya catat. Nanya di komal-komal muslim yang lainnya. Uji kepintarannya kalau memang dia pernah mondok. Apakah dia paham tentang ilmu takwil. Gitu loh.
Nah, di dalam surat Al-Fat ini maka di situ dijelaskan tentang takwilnya menurut para ulama, bukan menurut Muhammad Hanafi. Apa itu? An-ni'ma awil qudrah. Tangan Allah artinya adalah nikmat dan kekuasaan. Jadi bukan berarti bahwa Tuhan itu ya ada tangan gitu loh, Bang Yang. Jadi kalau dibilang tangan itu yadullah fauqa aidihim. Jadi an-ni'ma awil qudrah. Tangan Allah artinya nikmat dan kekuasaan. Lalu catat lagi Bang Yang, nih gua ngasih lu nih biar lu nanti keren debatnya di sebelah muslim gitu loh. Jadi kayak lu keren gitu Bang Yang. Silakan. Ada Al-Baqarah ayat 255. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Bahkan Tuhan punya kursi, Tuhanmu itu gitu loh, muslim gitu kan. Kursinya seluas langit dan bumi. Jadi jangan kau ngadi-ngadi ngikutin Ustaz Hanafi, kau belum sampai sama Ustaz Hanafi kau gitu. Maka kalau kamu bertanya sama aku punya ilmu takwilnya. Menurut ulama, bukan menurut saya. Takwilnya adalah wasi'a ilmuhu wa sammal ilmu kursiyyu tasmiyatu bimakanil ladzi huwa kursiyyul alim. Ilmu Allah seluas langit dan bumi, yang dimaksud takwilnya ilmu disebut kursi sesuai dengan kedudukan kursi sebagaimana kursinya orang yang berilmu. Makanya wasi'a malakut tasmiyatu bimakanil ladzi huwa kursiyyul mulk. Kerajaan Allah seluas langit dan bumi sesuai dengan kedudukan kursinya sebagai kursinya seorang raja. Nah, jadi kalau kamu bertanya sama orang yang punya disiplin, ya kamu pas bertanya. Tapi kalau nanya sama yang maaf, mondoknya nggak jelas, ngajinya juga nggak tahu, maka nggak akan bisa dia jawab. Menang nggak itu? Yang udah. Jadi kita pastikan kita ngopi di mana biar enak kita ngobrolnya, gitu. Jadi ada datanya. Oke, yang udah. Jadi kalau kitab Quran dengan kitab suci yang lain beda, tidak memiliki ulumul Quran atau ilmu-ilmu tentang dari apa namanya yang harus diketahui dalam bahasa-bahasa sastra, namanya bahasa-bahasa balaghah, mantiknya, bayannya gitu loh. Seperti itu aja sih abangku. Jadi biar kita paham yang dimaksud bukan berarti Allah seperti yang dibayangkan, di situ ada namanya takwil. Tapi kembali lagi, sebagaimana kita orang-orang santri, semuanya kembali kepada Allah. Kita nggak bisa lagi membenarkan posisi kita yang paling benar. Quran yang maha suci pasti ada hikmah di baliknya, dan yang tahu adalah Allah Rabbul Jalla Jalaluh, bukan kita. Seperti itu, Bang Yang. Oke? Clear ya? Kita ngopi ya? Sama Maryam tuh kita ngopi gitu loh. Ya, saya lagi ngopi, Bro. Saya Iya. Oke. Saya boleh lanjut ya. Gimana? Lanjut, langsung masuk. Ya udah. Berarti tadi jawaban dari Ustadz Hanafi, dia menyatakan kalau di tangan itu disebut suatu kenikmatan. Betul ya? Nah, berarti kenikmatan itu bisa juga dipakai atau ditafsirkan itu adalah tangan Allah, jari-jari Allah. Betul. Jadi, iya kan? Sampai kan Ustaz Hanafi kan? Iya kan? Apa berarti ayat ini kalau memang itu ditafsirkan nikmat dan kekuasaan, abangku, bukan nikmat doang. Nikmat dan kekuasaan. Itu tangan itu kekuasaan. Sama kayak tangannya Jokowi, dia cuma tinggal nunjuk doang gitu loh. Kemana? Mau jalan kemana? Oh, ke sana. Tinggal perintah doang, tanda tangan clear. Apalagi Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Jadi bukan berarti dia punya tangan gitu. An-ni'ma wal qudrah, nikmat dan kekuasaan itu yang dimaksud daripada takwil bahwa Allah dibilang yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas semua itu. Gitu, abangku. Oke, berarti nikmat dan kekuasaan Allah ini ada dasar dalilnya itu, Kak? Itu kan berdasarkan tafsiran ya? Takwil. Iya, takwil. Itu kan tafsiran kan? Aduh, gimana ya? Capek nggak sih lu Madu jelasinnya? Gue bingung ya mau jelasinnya. Iya. Ini lu Madu dulu deh. Dalilnya ada innallaha ala kulli syai'in Iya. qadir. Itu kan tafsiran kan? Apa ada dalilnya? Ada. Innallaha Di mana? Biar saya buka di sini. Masuk lu Madu, masuk. Gua lagi mau ini dulu. Kenapa saya udah capek, antum kan yang mau ngopi, Ustaz. Gua lagi mau manasin ini dulu nih. Bagaimana? Ustadz Madu, Ustadz Hanafi mau masuk? Ustadz Hanafi, kalau enggak saya masuk ini. Gua mau benerin ini motor, gua mau panasin dulu biar nggak kena macet ini. Mobil gua ganti motor. Lanjut. Gini. Gimana ya udah? Gini, dalam Al-Quran itu sudah dijelasin ya udah. Entah kau itu mau ngerti, mau paham, enggak paham, terserah dirimu ya. Dalam Al-Quran itu ada 2 ayat. Pertama ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu ayat yang bisa diambil pemahamannya secara literal, langsung tertulis, bisa dipaham ya.
secara teks langsung bisa dipahami. Ada yang mutasyabihat. Nah, kayak yadullah fawqa aydihim itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu ayat perumpamaan. Apa di dalam keimananmu itu seperti apa? Seperti ayat-ayat metafor. Nah, gitu ya udah. Dan perumpamaan itu sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa yang ada. Contoh, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka lah. Ini bersifat metafor. Artinya, apa maksud tangan? Tangan itu nikmat kekuasaan. Jadi kekuasaan mereka itu di atas tangannya Allah, di atas kekuasaannya Allah. Yang berkuasa itu Allah. Gitu. Itu metafor, sejalan, selaras. Gitu ya udah. Entah kau paham enggak, terserah kau. Itu aja. Gini bro, Ya, gini bro. tapi sebenarnya Gini, seperti itu, yang saya seperti itu pahami, jawabannya. Ya udah, gini, bro. masuk Ustaz Alif. Yang Ustaz saya Alif masuk. pahami ya, Kenapa? saya Gimana? naik komal-komal saudara-saudara saya Muslim, ketika mereka ditanya tentang Al-Quran, maka mereka mengatakan Al-Quran itu berdiri sendiri dan tidak ayatnya itu berdiri tanpa didukung ayat lain. Nah, tentu itu merupakan suatu betul kan? Justru ayat-ayat Al-Quran itu saling menguatkan. Rapi kan? Ya, oke, lanjut. Kan? Gas, lanjut, gas 3 itu kan kilo, siap. tersusun rapi kan? Berarti dia itu bisa berdiri sendiri tanpa ayat yang lain. Itu kan yang dimaksudkan, rapi dan tersusun. Mengatakan tanpa ayat yang lain itu siapa yang menyimpulkan? Ini ya udah, kalau satu kali kamu ngomong gini, gua beri juga lo bintang pelempar setan. Dengar dulu. Nah ya udah, gue pengen tahu omongan lu sendiri. Gue pengen tahu omongan lu, bukan terjemahan. Yang dimaksud ayatnya itu berdiri. Ayat yang berdiri maksudnya ayatnya apa yang berdiri? Berdiri sendiri maksudnya tanpa Mungkin Al-Quran itu ayatnya isinya hurufnya alif semua kali gitu ya? Ada Sina dan Tete yang tidur tadi ya. Maksudnya tanpa dukungan ayat yang lain gitu. Jadi dia bisa kita bisa melihat. Tanpa dukungan ayat yang lain itu yang menyimpulkan itu siapa? Kan kita kan bisa melihat secara literal kan, artinya berarti tangan Tuhan itu, tangan Allah itu kan ada dua, tangannya ada dua, jari-jarinya ada, betisnya ada, dia melihat, iya kan? Berarti Nggak ada jelas kata sana. betis di Kenapa dalam kita Al-Quran, nggak ada kata betis, nggak ada kata tangan. Anda yakin? Yakin? Oke. Al-Quran nggak ada kata itu. Yang saya tahu itu kata bahasa Indonesia, nggak ada di Al-Quran kata bahasa Indonesia. Berarti terjemahan ini salah. Oh, Anda sedang mengkritik terjemahan. Ya udah, kalau main terjemahan jangan bawa Al-Quran. Kita bahasnya terjemahan sekarang. Gitu dong, yang jelas. Jawab dulu. Berarti ini tangan, berarti ketika terjemahan Al-Quran ini salah. Salah gua ngasih tahu dia ini. Memiliki jari. Berarti ini salah. Salah gua ngasih tahu yang udah dia buat nyerang ustaz gua di api nih. Salah gua. Lanjut. Enggak. Ya. Berarti Kamu ini mau salah. bahas? Iya, nggak apa-apa. Nggak gini. Kamu mau bahas Al-Quran atau terjemahan Al-Quran? Ya kan terjemah. Oke, saya tanya sama Bro Alif. Apa bedanya Al-Quran teks original? Kok malah ditanya balik? Ya beda dong. Beda. Apa bedanya? Loh, original bahasa Arab, terjemahan bahasa Indonesia. Itu aja udah kelihatan. Oke, siap. Berarti yang dimaksud terjemahan dan original teks itu beda. Berarti terjemahan itu berarti bukan makna dari Al-Quran itu sendiri, betul? Ya. Betul? Anda sudah tahu perbedaan antara original dengan terjemahan. Anda sudah tahu berarti sekarang. terjemahan Anda itu salah gitu ya? Nggak ada yang bilang salah. Lah, terus Anda kenapa? tahu. Terus Anda kenapa sudah Anda tahu mengatakan perbedaan. Sebentar, pelan-pelan dulu. Anda sudah tahu perbedaan terjemahan dengan original. Sudah tahu sekarang? Anda kan bilang original itu bahasa saya Arab. tanya sama Anda. Anda sudah Terjemahan tahu atau itu- belum? Perbedaannya Anda sudah tahu atau belum? Tanpa Anda jelaskan saya udah tahu. Nah, lalu yang Ya kan? sedang Anda kritik yang mana? Bahasa